Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, selalu berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, KTP saya hilang di rantau. Bagaimana cara membuat KTP baru? Apakah harus pulang ke kampung halaman atau membuat di tempat perantauan? Teman-teman, saya beritahu ya, saat ini pencetakan KTPL yang hilang bisa dilakukan di mana saja. Dikenal dengan konsep rekam cetak KTPL luar domisili. Jadi, bila KTP teman-teman hilang di perantauan, bawalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian, bawalah ke Dinas Dukcapil di tempat Anda merantau. Minta tolong di sana untuk dicetakkan KTPL yang baru. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Bila petugas Dukcapil belum paham, tunjukkan video ini. Namanya rekam cetak luar domisili. Halo Sobat Sore, para pemirsa di rumah dan dimana saja pun berada. Kali ini Tante Tasya datang di hadapan pemirsa semua. Ini kan lagi rame-ramenya pemerintah menggalakkan vaksin COVID-19. Ini Tante Tasya mau ngasih tahu ke pemirsa semua untuk tidak takut divaksin ketika ada undangan. Terus terang nih, Tante Tasya sendiri merasa ketakutan dan deg-degan, lalu imunnya menurun, darahnya, tensinya jadi menaik. Ketika diundang tuh, deg-degan, gimana nih? Karena apa? Waktu itu tuh Tante Tasya lagi sedang kena diare, 4 hari 4 malam lagi buang-buang air terus, dan itu benar-benar cairan ya. Jadi turun sampai 3 kilo, lemes ya. Tapi karena ada undangan untuk vaksin untuk di lansia, kita kan udah umur 59, lalu kita diwajibkan untuk datang. Tapi perasaan itu takutnya bukan main ya, tanpa alasan ya, pokoknya takut karena dengar berita begini begitu segala macam. Ternyata itu berita, entah itu benar apa enggak, tapi terus terang saya sendiri yang mengalami sendiri ketika diundang itu. Berani nggak ya datang, ada rasa takut, itu ketakutan yang sangat berlebihan yang terjadi sama diri saya, karena saya pikir, wah ini kalau saya disuntik nanti begini begitu dan begini. Wah, saya kali bagi tambah kurang. Perasaan khawatir tuh luar biasa banget gitu. Dan jadi saya mengerti, ternyata ya kalau orang yang mau divaksin itu udah diundang tuh ada rasa takut, gentar segala macam. Tahu nggak pemirsa di rumah? Saya pikir-pikir, ya udahlah, daripada gini begitu, akhirnya saya ambil keputusan, saya minum vitamin. Saya minum vitamin waktu itu. Saya beli Inbus, saya minum kan 1 pepel itu bisa minum pagi siang sore. Cuman saya minum 1 hari 1 kali aja, dan saya bagi-bagi ke teman-teman yang mau vaksin. Saya bilang, nih minum aja nanti untuk jaga body. Lalu pas hari hanya gitu, jadi saya inisiatif lah, pokoknya harus sarapan. Akhirnya saya sarapan, saya minum anget-anget, pokoknya saya persiapkan sedemikian rupa. Nah, sampai ke tempat vaksin, perasaan tuh ketakutan pemirsa, ketakutan yang luar biasa melanda diri saya. Saya lihat, banyak sekali yang mau vaksin kan. Saya pikir, ya ampun, ya orang-orangnya kepada banyak kayak gini. Terus habis itu, gimana ya? Akhirnya saya mau ambil keputusan, nggak jadi vaksin. Saya mau kabur nih ceritanya. Tapi saya
ngajak nih temen nih, nggak mungkin dong saya tinggalin dia. Terus akhirnya udahlah, giliran kami dipanggil terus habis itu kita naik ke atas, duk. Saya karena naik tangga ke atas, terus habis itu pas ditensi harusnya saya cuma 110/90, ini 140/90. Bu, katanya tensinya naik, tapi nggak apa-apa Bu, tapi saya berapa sakit, nggak apa-apa, gini. Saya masih beralasan supaya nggak jadi. Nggak apa-apa Bu. Nah gitu, cus. Dan saya disuntik. Wah, terus habis itu Bu, nanti jangan lupa minum ini ya, minum apa katanya, paracetamol. Terus saya bagiin juga, saya beli lebih, bagiin ke teman. Terus untuk saya minum. Satu hari pertama waktu hari Sabtu nih kan, hari Sabtu di vaksin, malamnya itu panas ya, rasa greges gitu, kalau orang Jawa bilang greges. Terus habis itu hari Minggunya panas. Terus habis karena saya udah minum ini obat paracetamolnya itu hilang, yang ketiga hilang dah ya, itu nggak bisa sampai sekarang teman-teman. Dan akhirnya saya udah nih sertifikatnya. Jos, terima kasih buat pemerintahan yang tadinya saya takut. Nih saya mau bagi ke teman-teman untuk tidak usah takut, kita mendukung pemerintah untuk ini kan COVID ini bukan di Indonesia saja. Kita puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita ini dapat pemerintahan yang betul-betul peduli ya. Bukan saya karena biar ini pro gitu, enggak. Ini saya pakai logika aja. Kita ini udah mengucap syukur kita berada di Indonesia yang pemerintahannya peduli. Gimana dengan yang kita udah banyak kan, saya udah banyak lihat yang benar-benar orang kelepek meninggal di mana-mana, terus habis itu tidak ada artinya lagi karena pemerintahannya sudah tidak sanggup. Tetapi teman-teman atau semua yang di luar sana, mari kita mendukung untuk sudah potong semua itu urat-urat COVID supaya tidak menyebar lagi. Masa kita mau buat Indonesia kita ini semakin terpuruk? Enggak kan? Kita mau perekonomian kita kembali normal seperti biasa. Yang suka bisnis, yang suka berkebun, yang suka ke laut dan lain-lain sebagainya, yang suka traveling, perlu nih. Nah, perlu kita punya sertifikat ini untuk bisa kita diterima, karena bukan di Indonesia aja, karena di luar negeri sudah merencanakan bahwa jika tidak punya sertifikat vaksin tidak diterima. Kita mau terpuruk, semakin terpuruk. Nah, tentunya tidak. Oke teman-teman, mari kita dukung untuk kita katakan yes untuk vaksin, yes untuk vaksin, katakan like untuk vaksin, katakan iya untuk vaksin, untuk kita potong semua urat nadi COVID-19 itu. Jadi teman-teman beramai-ramai kita vaksin. Dan kemarin tuh saya sudah simpen di saya punya HP foto-foto saya sudah vaksin. Ternyata HP saya lemot, saya hilangin totalnya, foto-foto itu hilang. Tapi ini buktinya, ini teman-teman, ini benar-benar nih nama saya Anastasia Heni, saya sudah divaksin. Saya bangga kalau saya sudah divaksin. Saya mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena saya punya pemerintahan yang luar biasa, peduli untuk masyarakatnya. Jadi yang sudah waktunya vaksin datang saja dan jadilah bangga karena kita udah divaksin. Saya lagi menunggu yang kedua, sudah tidak sabar untuk menunggu di vaksin yang kedua ini loh. Sudah
tanggal 28 Agustus. Kayak bagi saya itu lama, tapi oke lah, nggak apa-apa karena itu memang udah ketentuannya seperti itu, bahwa menunggu ini kan memang udah dihitung ya. Jadi setelah tanggal 5 kemarin Juni saya vaksin pertama, saya dapat sertifikat, dan kemudian saya dapat bagian yang kedua 28 Agustus. Jadi teman-teman, untuk tidak usah takut dan siapin dari sekarang, minum vitamin, jaga kesehatan. Dan bagi teman-teman yang masih kena flu apa segala macam yang ini, jadi teman-teman jangan percaya kalau teman-teman itu belum disuntik, terus habis itu teman-teman ada rasa khawatir, ya memang ya, tapi ya wajar. Tapi kalau sudah disuntik terus habis itu kita pastinya tidak ada rasa khawatir, kita bebas buka masker ke mana-mana di tempat ruangan yang sesama kita udah divaksin. Tapi kita kan tidak tahu pasti siapa orang-orang yang sudah divaksin dan siapa yang tidak. Jadi tetap pakai masker untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan kita tetap waspada ya kan, karena semuanya kudu jaga kesehatan masing-masing dan tetap pakai masker. Ini saya lagi di ruangan jadi saya lepas aja. Nah teman-teman, manfaat vaksin luar biasa, jadi maju terus, dukung pemerintah, dan kita putuskan urat nadi COVID sehingga tidak ada lagi COVID, dan kita bisa bebas kemana-mana setelah Indonesia dinyatakan memang benar-benar sudah normal. Oke teman-teman, datang saja ya, datang, jangan takut, tidak perlu takut. Jaga sebelum divaksin, ingat minum vitamin, dan jangan lupa makan yang kenyang. Pokoknya makan ya, terus habis itu minum, lalu kita datang ke sana. Tak perlu takut, karena kalau Anda takut itu sama dengan Anda kalah dengan COVID, ya kan? Jadi kita mau memberantas semuanya. Udahlah, kita udah terpuruk dengan keadaan COVID ini. Jadi sekarang gimana caranya? Yaitu kita mau divaksin. Jangan takut, tetap datang ketika diundang. Kalau nggak diundang, datang juga. Kok saya belum dapat undangan? Ayo sekarang kita yang mendukung pemerintah untuk menanyakan ke RT RW atau di bagian kesehatan, kenapa saya belum diundang. Nah tanyakan juga, ini ada nih kasus orang yang tidak punya KTP karena apa? Dia kan berada di rumah anaknya, dan KTP-nya itu udah expired. Malum lah, semua perekonomian kita kan tidak sama, SDM kita tidak sama. Jadi ada orang yang mau ngurus KTP aja nggak punya duit katanya, padahal sudah di Pak Menteri, Pak Profesor siapa itu saya udah lupa namanya, saya nanti share juga ya di vlog saya, bahwa urus KTP itu, perpanjang KTP gratis. Jadi tolong dibantu supaya semuanya teman-teman kita yang belum divaksin bisa vaksin. Oke, bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk dapat divaksin, datang saja minta info. Kalau ini entah ke lurah atau apa gitu, tanya kenapa kok saya ditolak divaksin atau gimana, atau mungkin teman-teman mau lihat tempat ada vaksin, ya beranikan diri, boleh nggak saya divaksin atau gimana, nanti umpamanya ada prosedur dan lain-lain sebagainya, silakan ditanya di sana bagaimana teman-teman bisa divaksin. Jangan takut-takut, malu bertanya, sesat di mana-mana. Jadi teman-teman, mari bangga seperti saya sudah divaksin, saya bangga
saya sudah divaksin. Saya bangga, saya sudah divaksin. Ini loh, nah ini sertifikat vaksin saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita Tante Tasya, dan sampai jumpa di next vlog saya. Bye bye.